Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang disusun oleh Fikri Hamzah, Muhaimin, Muhammad Arfan Nafara, Farun Syamsuddin, Yusrian Anugrah, dan Ricky. Di sini kami akan untuk materi pertama kami akan menjelaskan modul aplikasi IoT berbasis radio frekuensi atau LoRaWAN. Modul aplikasi IoT berbasis radio frekuensi adalah sebuah teknologi jaringan nirkabel yang dirancang khusus untuk menghubungkan perangkat IoT jarak jauh dengan konsumsi daya yang rendah dan biaya yang terjangkau. LoRaWAN mengoperasi pada yang tadi teh. LoRaWAN mengoperasikan pada frekuensi radio unlisensi dan memberikan jangkauan jarak yang lebih luas dan konsumsi daya yang rendah dibandingkan dengan teknologi jaringan nirkabel tradisional seperti Wi-Fi dan Bluetooth. Modul aplikasi IoT berbasis radio terdiri dari 2 komponen utama, yaitu 1 perangkat node dan 2 gateway. Penggunaan LoRaWAN pada berbagai aplikasi penggunaan IoT. Nah, di sini kita bisa menggunakan LoRaWAN itu bisa diaplikasikan pada smart city, manufaktur, pertanian, transportasi, dan kesehatan. Dan selanjutnya untuk keuntungan dari menggunakan aplikasi IoT berbasis radio frekuensi LoRaWAN adalah pertama, jangkauannya yang jauh. Kedua, konsumsi daya yang rendah. Ketiga, biaya yang terjangkau. Keempat, keamanan yang kuat dan skalabilitas. Namun ada kekurangan dari menggunakan LoRaWAN sendiri, yaitu modul aplikasi IoT berbasis radio frekuensi LoRaWAN kecepatan transfer data yang terbatas, sehingga tidak cocok untuk aplikasi yang membutuhkan transfer data dengan kecepatan yang tinggi seperti video ataupun streaming musik. Ya, untuk selanjutnya teman-teman mungkin kita diskusikan untuk materi tentang LoRaWAN ini sendiri. Mungkin kita cari tahu dulu itu tentang LoRaWAN itu sendiri apa, karena masih abu-abu itu kayaknya LoRaWAN. Ya. Ada mungkin di sini teman-teman ada yang sudah sedikit tergambarkan tentang LoRaWAN atau sedikit. Jadi LoRaWAN itu memungkinkan pengiriman data jarak jauh dari sensor atau perangkat ion dengan efisiensi energi yang tinggi dan keamanan data yang kuat. Hal ini yang menjadikan LoRaWAN sebagai pilihan yang ideal untuk aplikasi IoT seperti smart city, smart agrikultur, dan industri IoT. Ya, mungkin saya ada sedikit ini yang saya dapat tahu tentang LoRaWAN. Jadi yang kudapat itu tadi LoRaWAN long range ada kepanjangannya tuh long range wide access network. Jadi arti kami sendiri. Jadi ceritanya ini LoRaWAN di sini dia berfungsi sebagai pengiriman data jarak jauh nih. Iya kan, long range jarak yang jauh, dan wide kan luas tuh, wide access network. Tapi itu ada nggak jangkauan tertentu dari itu LoRaWAN? Itu LoRaWAN memiliki jangkauan yang lebih luas dibandingkan dengan teknologi jaringan nirkabel tradisional, sehingga dapat digunakan untuk menghubungkan perangkat IoT yang berada di lokasi yang sulit dijangkau seperti area perdesaan atau bangunan yang padat.
Oh, jadi ini Lorawan sebagai bentuk kayak cara lain lah supaya mengurangi kabel. Tuh, karena yang dibahas kan tadi bisa saling berhubungan satu sama lain tanpa kabel. Nah, jadi mungkin di situ tutup keunggulannya. Oh iya, ini IoT sendiri ini kan yang saya pahami, kalau IoT sendiri ini kan komunikasi melalui internet kan, bisa dikontrol dari internet atau apa? Bisa dilihat sebagai monitoring. Nah, Ya, untuk LoRaWAN ini sendiri dia istilahnya sinyalnya lebih, penggunaan dayanya itu lebih rendah. Sesuai yang dibilang sama saudari Yusriana tadi, penggunaan dayanya lebih rendah, makanya untuk skala smart city yang skalanya lebih luas tuh, yang skala kota, itu lebih cocok menggunakan LoRaWAN karena memang penggunaan dayanya tidak terlalu besar dibandingkan dengan WiFi atau Bluetooth tuh. Iya. Nah, tapi ada yang satu tadi itu kan RF tadi, ada itu saya lihat RF itu radio Iya. frekuensi. Berarti dia IoT ini tapi berbasis frekuensi radio yang tadi kode atau RF. iya. Hmm. Bagaimana itu? Yang Cocok itu. Berarti kan kalau frekuensi radio bisa diterima sama siapa saja tergantung frekuensinya kan? ya, itu ada anunya tuh, ada yang namanya gateway tuh, gateway yang saling tuh, itu yang bertukar informasinya pakai gateway itu karena pakai radio frekuensi, mungkin begitu kayak karena Cocok. perangkatnya tuh. Iya. Mungkin ada yang bisa tarik kesimpulan. Saya tarik kesimpulan di. Jadi kesimpulan yang dibahas di materi modul aplikasi IoT berbasis radio frekuensi LoRaWAN ini sendiri, dari pengertian saja, dari bahasanya saja, LoRaWAN long range Wide access network. Wide access network. Jadi jangkauannya lebih luas dan penggunaan dayanya lebih rendah. Jadi cocok untuk smart city. Ya, terima kasih. Kemudian juga aku simpulkan sedikit. Nah, kemudian adanya ini Lawrence sebagai bentuk yang saya katakan tadi tuh, supaya kabel sudah mulai dikurangkan karena ini sudah mulai berbasis IoT itu. Cuman mungkin sedikit kendalanya ini ketika ketika bangunan yang terlalu tinggi tuh menghalangi radio frekuensinya. Mungkin itu di beberapa sedikit kayak nanti kekurangan menurutku. Iya. Jadi kita lanjut materi kedua. Iya, lanjut. Ya. Buka lagi atau gimana ini? Dibaca lagi tuh. Baca lagi yang bawahnya. Siap. Kita akan lanjut ke materi kedua, yaitu software platform. Tampilkan dulu. Untuk saudara Fitri Hamzah. Langsung misalnya di slide selanjutnya Fikri Hamzah. Ada cek kan situ bergeser ini.
Sudah muncul slide-nya kah? Sudah. Iya, muncul. Oh iya. Sorry. Software tentang software platform. Selanjutnya kita akan mendiskusikan materi software platform. Software platform dapat digunakan untuk mempercepat proses pengembangan aplikasi dengan menyediakan struktur dasar dan fungsionalitas tertentu. Dengan menggunakan software platform, pengembang dapat memfokuskan waktu dan energi pada fitur-fitur spesifik dari aplikasi yang sedang dikembangkan. Karena beberapa komponen dasar aplikasi telah tersedia melalui platform tersebut. Selain itu, software platform juga dapat mempermudah integrasi antara aplikasi dengan berbagai komponen teknologi seperti sistem operasi atau perangkat keras. Contoh software platform yang sering digunakan untuk mengembangkan aplikasi perangkat lunak meliputi Java Platform, Microsoft Net, Framework, Ruby on Rails, Django, dan lain sebagainya. Beberapa contoh software platform yang digunakan dalam pengembangan aplikasi IoT meliputi Arduino IDE, Raspberry Pi, Node-RED, MQTT, Amazon Web Service, Google Cloud IoT, dan untuk beberapa penjelasan tentang contoh software platform yang sering digunakan dalam pengembangan aplikasi IoT, yang pertama tadi kan Arduino IDE. Arduino IDE adalah software platform open source yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi perangkat keras dan perangkat lunak Arduino. Platform ini menyediakan editor kode, compiler, dan debugger yang dapat digunakan untuk membuat platform editin tadi di sorry. Debugger ini tulisannya bacanya Debugger lah. Debugger apa kah? Dari titik kita deh. Platform ini menyediakan editor kode, compiler, dan debugger yang dapat digunakan untuk membuat program yang berjalan pada mikrokontroler Arduino. Dan yang kedua yaitu Raspberry Pi. Adalah komputer mini yang berjalan pada sistem operasi Linux. Platform ini dapat digunakan untuk mengembangkan berbagai aplikasi IoT menggunakan bahasa pemrograman Python, C++, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu Node-RED. Adalah sebuah alat pengembangan visual open source yang digunakan untuk membuat aliran data flow-based programming. Platform ini dapat digunakan untuk menghubungkan dan mengintegrasikan berbagai perangkat IoT dengan mudah. Selanjutnya MQTT, Message Query Telemetry Transport, adalah protokol komunikasi open source yang digunakan untuk pertukaran data antara perangkat IoT dan server. MQTT dapat digunakan untuk berbagai platform seperti Raspberry Pi, Arduino, dan sebagainya. Selanjutnya, Amazon Web Service, AWS. AWS adalah platform cloud computing yang menyediakan berbagai layanan seperti pengolahan data, penyimpanan data, dan analisis data. Platform ini dapat digunakan untuk menghubungkan dan mengelola berbagai perangkat IoT. Selanjutnya Google Cloud IoT. Google Cloud IoT adalah platform cloud computing yang menyediakan layanan untuk menghubungkan, mengelola, dan menganalisis data dari berbagai perangkat IoT. Itu tadi penjelasannya. Sedangkan keuntungan menggunakan software platform pada pengembangan aplikasi IoT adalah mempercepat proses pengembangan dan memudahkan integrasi antara aplikasi dan perangkat IoT. Selain itu, software platform juga dapat meminimalisir kesalahan dan pengembangan aplikasi dan meningkatkan efisiensi biaya dan waktu. Dengan adanya software platform, pengembang dapat lebih fokus pada pengembangan aplikasi spesifik. Sementara platform menyediakan kerangka kerja dan komponen dasar yang diperlukan untuk membangun aplikasi secara efektif. Untuk materi kita yang software platform ini, apakah ada teman-teman yang ingin dipertanyakan ataupun ingin menambahkan sedikit tentang software platform?
Jadi ini software platform dapat digunakan untuk mempercepat proses pengembangan aplikasi dengan menyediakan struktur dasar dan fungsionalitas tertentu dengan jadi software platform ini digunakan untuk mempercepat proses pengembangan aplikasi dengan menyediakan Atau saya Ji? Yang terdengar suaraku? Lancar nih suara tak? Lancar ya. Berarti Siran tadi? Oke, ulang kembali. Jadi, software platform ini digunakan untuk mempercepat proses pengembangan aplikasi dengan menyediakan struktur dasar dan fungsi nasionalitas tertentu. Dengan menggunakan software platform, pengembangan dapat memfokuskan waktu dan energi mereka pada fitur-fitur spesifik dari aplikasi yang sedang dikembangkan. Karena beberapa komponen dasar aplikasi telah tersedia melalui platform tersebut. Selain itu, software platform juga dapat mempermudah integrasi antara aplikasi dengan berbagai komponen teknologi seperti sistem operasi atau perangkat keras. Kerangka kerja framework atau platform yang digunakan untuk mengembangkan aplikasi ini adalah perangkat lunak. Platform ini dapat mencakup berbagai komponen seperti perpustakaan library, sistem operasi, bahasa pemrograman, atau alat pengembangan yang digunakan untuk membangun aplikasi. Yang kudapat saya itu yang tentang software platform, kan IoT itu pasti ada namanya itu perangkat keras sama perangkat lunak. Nah, perangkat kerasnya ini pasti dikontrol sama perangkat lunak toh. Nah, perangkat lunaknya itu yang ini yang software perangkat lunaknya dalam bentuk platform. Ada jasa yang menyediakan toh. Kayak itu tadi AWS sama Google, dia sediakan jasa untuk kita bikin aplikasi supaya bisa diintegrasikan dengan perangkat kerasnya IoT. Jadi misalnya kita mau buat monitoring sensor suhu ruangan. Nah, kita buat aplikasinya ada software platform yang bisa memudahkan toh kita tinggal kita integrasikan itu, kita buat aplikasi di software platform itu baru diintegrasikan dengan itu perangkat kerasnya. Karena saya yang kudapat juga tadi itu ada menganalisa menyimpan data tuh kan pasti untuk monitoring data yang berbasis internet tuh pasti data jadi itu kayaknya saya yang ada penyedia jasa yang untuk buat aplikasinya itu yang saya dapat ya sih. Dan kalau tentang software platform Dengar suara aku? Pernah salah aku kah? Ya. Kalau dengar tadi tuh tentang Arduino IDE tuh, kan ada tadi tuh Arduino IDE. Mungkin nih sebenarnya kita pernah kerjakan itu waktunya di lab kemarin pas praktek sensor. Nah, cuman mungkin kita masih kurang dalam bentuk pemahaman teorinya tentang ini toh apa namanya ini. Karena saya ingatku pernah kemarin digunakan deh yang pas praktik sensor itu semester kemarin kalau tidak salah. Iya, Arduino IDE. Iya, gitu. Programnya di Arduino IDE, kemudian dimasukkan ke Arduino itu. Nah, jadi yang kutangkap sedikit tuh dari ini ternyata software itu dia sebagai bentuk penyedia jasa seperti tadi yang dibilang Muhammad tuh. Nah, tergantung dari kita. Sisa kita yang masukkan perintah, sisa kita yang masukkan apa kelebihannya dari ini program yang akan dibuat. Saya begitu yang kutangkap dari ini tuh. Tapi mungkin ada teman-teman yang paham tuh.
Mungkin sedikit dari saya yang saya tangkap tentang materi ini tadi ya, software platform. Ini saya sepakat ya sama dibilang Muhaimin tadi, bahwa ini kayaknya sebagai penyedia jasa software. Jadi untuk perusahaan atau yang ingin mengembangkan di bidang IoT atau software, tidak perlu repot untuk berpikir tentang software dari ini tadi. Sudah ada penyedianya. Jadi dia bisa fokus di pengembangan aplikasinya dia. Dia tidak perlu urus softwarenya karena pengembangan jasanya sudah ada. Oh, iya. Misalkan orang yang mau bikin aplikasi, orang mau bikin aplikasi tidak perlu pusing dengan softwarenya karena sudah ada penyedia jasanya. Kita tinggal fokus bagaimana aplikasi bekerja. Oh iya. Oh iya. Mungkin cukup dipahami kayaknya. Iya, paham. Berarti tidak secara langsung misalkan ada beberapa sebenarnya setelah ini kita sempat cuma pemahaman pun itu makanya kita paham fungsi sebenarnya pakai kita kan cuma aplikasinya juga itu bisa kita pakai buat aplikasi IoT gitu. Cuma memang pemahaman kita yang mungkin belum sampai terlalu ke sana atau mungkin kesadaran kita lebih mencari tahu, memang kita itu belum paham betul fungsi apa saja yang dapat digunakan oleh itu aplikasinya atau penyedia layanannya. Mungkin itu saya yang sepahami. Mungkin di sini tentang ini software platform, dia adalah sebuah penyedia jasa di mana ketika kita mau buat aplikasi, kita tinggal terfokus untuk pengembangan aplikasi itu, tidak perlu masih pusing membuat aplikasi karena sudah ada penyedia jasanya. Ya. Tapi mungkin ada yang lebih paham mau bertanya. Jadi kira-kira keuntungan dari software platform ini untuk di industri itu seperti bagaimana? Kalau pendapatku saya itu seperti yang dirasakan sama Arfan. Ketika ada perusahaan yang mencoba untuk terpikirkan untuk buat aplikasi itu, dia tidak perlu lagi pikirkan apa aplikasi yang digunakan untuk buat aplikasi. Nah, dia cuma pikirkan tentang apa yang akan dikembangkan di aplikasi itu. Karena sudah ada penyedia jasanya. Jadi dia lebih terfokus kepada apa-apa yang akan nacakupi di sini, fitur-fitur di aplikasinya tuh. Yes. Nah, itu saya yang kutangkap. Ya, untuk garis besar dari software platform ini kayaknya kita sudah dapat ya. Untuk pelajari lebih lanjutnya nanti kita lanjutkan di luar dari diskusi ini. Jelas benang merahnya sudah dapat untuk software platform di sini. Materi selanjutnya tadi? Iya. Oke. Selanjutnya kita akan berdiskusi tentang keamanan data. Nah, tadi kita sudah berdiskusi tentang bagaimana
softwarenya. Kita sudah berdiskusi tentang IoT-nya. Sekarang kita berdiskusi tentang keamanan data. Oke. Sudah muncul soalnya. Ya sudah ada. Ya, sudah ada. ada Mi. Ada Mika? Iya ada Mi. Saya sudah lihat sini loh. Kenapa terlihat di? Pin orang main dulu. Kelihatan saya? Ya kelihatan mau yang baca. Aku saya baca saja deh. Kalau selesai deh. Ini saya baca, kelihatan di sini. Kelihatan jadi di HP ku saya. Oh, kelihatan. Mungkin ada yang bisa ambil alih dulu. Ya. Kalau Saya cek. saya apa saya? Kalau tidak bisa. Ayo coba yang lain dulu Nah. saya cari dulu. Ku baca yang pendek. Iya. Nah, di sini kita membahas tentang keamanan data tuh, di mana tadi kita sudah bahas software, di mana kita bahas alat pembuat software itu sendiri tuh. Nah, di sini demi untuk menjaga keamanan dari data, nah kita perlu tahu apa sebenarnya itu pengertian dari keamanan data tuh. Nah, di sini pengertian data, keamanan data adalah upaya untuk melindungi data dari kerusakan, kehilangan, perubahan, atau akses yang tidak sah. Hal ini sangat penting, terutama dalam era digital saat ini, di mana data menjadi sangat berharga dan menjadi sumber informasi dan keputusan bagi perusahaan dan organisasi. Next. Keamanan data meliputi beberapa aspek, di antaranya adalah kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Beberapa teknologi keamanan yang digunakan untuk melindungi data antara lain deskripsi data, autentikasi pengguna, akses kontrol, firewall, dan teknologi deteksi instruksi. Dalam konteks IoT, keamanan data menjadi lebih penting karena perangkat-perangkat IoT terhubung ke jaringan yang lebih besar dan rentan terhadap serangan dari pihak luar. Oleh karena itu, para pengembang dan penyedia solusi IoT harus memastikan bahwa data yang dihasilkan oleh perangkat IoT aman dan terlindungi dari akses yang tidak sah. Next. Terdapat beberapa jenis platform keamanan yang dapat digunakan untuk memastikan data yang dikirim ke cloud aman dan hanya dapat diolah oleh pihak yang berwenang. Antara lain adalah Transport Layer Security atau TLS, Virtual Private Network atau VPN, Access Control, Authentication, Data Encryption, Firewall. Dalam pengembangan aplikasi IoT, pengguna platform keamanan yang tepat sangat penting untuk memastikan bahwa data yang dikirim ke cloud aman dan hanya dapat diolah oleh pihak yang berwenang. Perangkat IoT harus dilengkapi dengan teknologi keamanan yang tepat dan berintegrasi dengan cloud yang memiliki keamanan yang baik untuk memastikan keamanan data yang dikirim dan diterima. Kesimpulan. Nah, di sini keuntungan dari keamanan data adalah sangat penting toh, terutama dalam era digital saat ini,
di mana kita ketahui bersama data menjadi sangat penting dan berharga. Keamanan data membantu mencegah kerugian finansial dan reputasi, serta meningkatkan efisiensi bisnis dan kepercayaan pelanggan. Oleh karena itu, setiap bisnis atau organisasi harus memastikan bahwa data mereka dilindungi dengan baik dan aman dari ancaman keamanan yang ada. Nah, mungkin itu tentang keamanan data. Untuk teman-teman yang ada, mungkin bisa disampaikan toh apa-apa yang ditangkap dari beberapa penjelasan tadi. Saya kembalikan ke Arfan. Iya, di sini yang saya tangkap tentang keamanan data, kita lihat di sini keamanan data itu sangat penting karena itu bagian dari kesuksesannya berjalannya ini suatu aplikasi atau software kan, karena di situ letak kerahasiaan yang tadi dibilang ada tiga keamanan meliputi kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Di sini dibilang sangat penting karena orang luar tidak bisa akses, harus ada keamanan. Itu yang saya tangkap sih. Ini juga keamanan data tuh, dia seperti jika dianalogikan tuh, dia seperti polisi. Nah, dia menjaga keamanan masyarakat tuh. Jika dianalogikan sederhana tuh, mungkin ini keamanan data memang sangat penting. Seperti dianalogikan di kehidupan nyata sebagai polisi lah atau militer yang menjaga sebuah negara tuh. Saya itu Ji. Siapa tahu teman-teman yang ada tuh, ada yang ingin ditanyakan. Lagi kita masih berada di tuh forum diskusi. Kan, yuk kalau saya tuh kan pandang keamanan data tuh kan kalau bicara tentang IoT internet tuh kan pasti itu ada terjadi pertukaran data tuh transfer data lah dari dari perangkat keras ke softwarenya kan, misalnya itu tadi yang monitoring suhu ruangan berbasis IoT. Nah pasti suhu di ruangan ini dideteksi sama sensor terus dikirim lewat internet toh. Nah itu suhu yang didapat perangkat keras berbentuk data itu yang dikirim ke software. Nah itu yang mungkin kalau mungkin berbasis suhu jadi mungkin tidak tapi mungkin biasa kan yang rentan kok kan perusahaan yang mungkin itu harus dijaga memang kerahasiaannya karena transfer data itu tiap berpengaruh juga tergantung apa datanya. Jadi perlu juga dilindungi datanya memang bersifat rahasia karena kan kita pakai software platform tadi toh, software platform. Jadi mungkin ada beberapa orang memang bisa ambil itu datanya. Jadi memang diperlukan ini keamanan data supaya itu tadi tidak terjadi perubahan, tidak terjadi supaya bisa berjalan monitoringnya toh, misalnya monitoringnya bisa memang sesuai supaya tidak terjadi perubahan sama yang terjadi dengan yang ada yang terjadi yang muncul di aplikasinya. Mungkin itu jika kalau saya. Berarti seperti contohnya di bank itu keamanan datanya itu pasti super aman itu karena di bank datanya privasinya orang, uang-uangnya semua orang diamankan melalui itu keamanan data. Untuk
ada tadi yang dikatakan bahwa sudah ada sekarang platform keamanan. Kayaknya platform keamanan ini yang disebutkan di situ ada 6. Ini kayaknya penyedia layanan jasa tentang keamanan data. Jadi yang pertama tadi transport layer security, virtual private network. Ini kan sebenarnya jadi, kalau kita ahli dalam bidang ini, sebenarnya jadi ladang cuan juga buat kita untuk terjun di dunia keamanan data tuh, untuk memastikan bahwa datanya suatu perusahaan misalkan aman atau tidaknya itu bisa dimasuki pihak luar atau tidaknya itu kita begitu ya. Tapi kalau dari saya itu, kalau dalam IoT ini sebenarnya data apa yang dilindungi begitu? Nah, kita pelajari mungkin sama ini IoT yang kita gunakan mungkin cuma kayak mengontrol begitu ya, kayak tadi itu ya kita cuma mengirim data suhu kayak kita memantau begitu. Saya Kalau dari saya itu yang masih jadi Ini apa yang dijaga di sini. Yang selama ini kita kerjakan istilahnya masih dasar. Jadi saat yang dikatakan Muhaimin tadi bahwa monitoring suhu, itu mungkin tidak terus ada pihak luar yang masukin merubah data suhunya seperti bagaimana. Itu mungkin tidak ada efek, tapi ketika skalanya sudah masuk di perusahaan, itu akan berbeda hasilnya. Perbedaan suhu itu bisa mengakibatkan, contohnya kan penetasan telur, contoh industri penetasan telur misalkan. Saat IoT-mu dihack, misalkan orang luar masuk, suhumu terbaca normal, tapi ternyata di dalam boiler tidak normal, maka akan jadi kegagalan besar buat itu perusahaan itu sendiri ya. Nah, mungkin gitu. Makanya sama pentingnya Arpan keamanan. yang kita pelajari sampai sekarang tuh cuman dasar-dasar yang memang ketika dihack tidak ada masalah, tapi kalau sudah sampai di tahap dunia industri lah tuh, pasti hal-hal yang kecil seperti itu bakalan berdampak besar ketika dihack. Semisal juga tuh WhatsApp lah. WhatsApp, ketika security WhatsApp itu sangat rentan dihack, maka pasti bakalan banyak pesan-pesan yang dikirim entah dari siapa menggunakan nomor kita. Nah, seperti itu. Karena seperti tadi juga yang dibahasakan bahwa IoT itu adalah jaringan yang luas, pertukaran informasi bisa secara langsung di sana. Jadi kalau tidak ada keamanan yang mendukung, maka bisa kacau lah ceritanya. Ya, mungkin itu tuh sedikit saya jawaban untuk pertanyaan saudara Fikri. Mungkin keamanan data di sini memang kayak cuma melindungi kayak dari pihak-pihak yang anti, mungkin kayak ingin menyalahgunakan begitu, kayak mau merugikan Ya. mungkin Ya, dari sekali. gitu. Ya. Mungkin saya tuh dianalogikan sederhana nah. Ini mungkin teman-teman pernah nonton tuh SpongeBob SquarePants. Enggak, Dragon Ball saya. Nah, tuh ini saya ceritakan. Ada di situ dia berangkas resep rahasia. Nah, itu berangkas resep rahasia dia sebagai data security tuh. Nah, di sini kan kita tahu sendiri plankton itu mau curi. Nah, itu gunanya keamanan security sebagai pelindung dari resep rahasia itu tuh, sehingga tidak bisa
Nah, curi plankton. Karena itu tuh rahasia dapurnya Krusty Krab lah ceritanya. Saya begitu Jadi gitu, keamanannya, analogi sederhana. keamanannya di situ berangkas di. Ya, analogi sederhana tuh dari film Ya. SpongeBob SquarePants. Ya, saya kira begitu. Ya. Sudah? Ya, pahami nih. Gimana ini? Mau diapakan ini, Bar? Mungkin selesaikan media. Mungkin Yusrana bikin kesimpulan dari 3 materi tadi. Iya tuh. Yang lain mau kapan di? Karena capek mau saya kerja PPT-nya. Tidak, begini. Apa korelasinya tuh antara itu tiga materi tadi? Ini sebagai penutup tuh. Sebagai penutup kita korelasinya antara 3 tadi materi. Kalau tidak ada sini Yang saya. lain mau kapan? Ya. Apa tadi yang pertama? Biasa Andi di cocologi kan di. Iya. Supaya supaya Ya, supaya berhubungan bareng-bareng. ya. Seperti itu. Sama kan tadi Lorawan apakah? Lorawan. Oke. Lorawan, software platform sama keamanan data. Nah, satu tuh habis itu di. Ya, Iya. nanti kita tambah juga. Ya. Itulah tadi 3 materi dari kelompok 3. Hasil diskusi yang kami tangkap pada hari ini yaitu untuk materi pertama tentang modul aplikasi IoT berbasis radio frekuensi LoRaWAN, itu menjelaskan tentang bagaimana cara IoT berbasis radio frekuensi ini bisa bekerja. Yang kedua, untuk materi kedua, software platform. Hubungannya sama IoT tadi, software platform ini IoT tidak akan bekerja jika tidak ada software. Dan di sini ada memang perusahaan yang menyediakan jasa tentang software untuk menjalankan IoT tadi. Dan yang ketiga, materi ketiga yaitu keamanan data. Di sini ketika kita membuat suatu software untuk menjalankan sebuah IoT, maka harus dipastikan tentang keamanannya. Bagaimana cara kita menjaga keamanan data agar tidak bisa ada gangguan dari pihak luar. Ya, ada teman-teman yang ingin menambahkan. Saya setuju dengan saudara Arfan. Kalau kita telusuri ini ketiga materi itu saling berhubungan di satu sama lain tuh, di mana Lawrence itu sebagai bentuk dari bentuk fisiknya lah tuh ceritanya. Kemudian mana software adalah bentuk halusnya ini sistem. Nah, kemudian di sini mananya dia berfungsi sebagai pelindung dari sesuatu ini, jadi kayak 3 lapis lah ceritanya. Ada lapisan paling luar, ada lapisan yang tengah, nah ada juga intinya. Mungkin ya. Itu tadi kesimpulan yang telah kami tangkap dari 3 materi ini tadi. Untuk lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi direkam. Direkam